Tidak ada yang bisa menampik betapa Bung Karno memiliki jasa atau andil yang sangat besar kepada Republik kita. Tapi ya, sebagaimana manusia biasa, Soekarno punya sejumlah catatan keburukan di masa ia menjadi pemimpin negeri ini. Presiden seumur hidup. Kalian sudah pernah dengar belum kalau Bung Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia, pernah cekcok hebat dengan Bung Karno? Sampai-sampai Dr. Andes Muhammad Hatta mundur dari kursinya sebagai Wakil Presiden. Begitulah, sebagai seorang demokrat, Hatta memang diketahui sangat menjunjung tinggi kebebasan termasuk soal politik yang dipergulirkan. Nah, sementara Bung Karno pernah mendapuk dirinya sebagai presiden seumur hidup negeri ini. Atas ini dengan tegas Muhammad Hatta menyebut Soekarno telah melanggar konstitusi. Proklamator kelahiran Sumatera Barat ini bahkan menyebut Soekarno sudah kehilangan moral dalam pemerintahannya. Kalian tahu bagaimana bisa konsep yang bisa dibilang gila dari Soekarno ini muncul? Ya, ide ini hadir ketika usai pemilu 1955 yang dibilang paling demokratis itu katanya. Saat itu, 4 partai pemenang yaitu PSI, Masyumi, NU, serta PKI terus berkonflik yang berkepanjangan dan mengancam kesatuan negara termasuk kredibilitas Bung Karno sendiri. Bersumber dari buku A.M. Hanafi menggugat kudeta Jenderal Soeharto dari Gestapo ke Super Semar, ide untuk menjadikan Soekarno sebagai presiden seumur hidup berasal dari tokoh-tokoh Angkatan 45, terutama A.M. Hanafi dan Khairul Saleh, ketua MPRS saat itu. Usul itu kemudian dilempar di sidang umum kedua MPRS di Bandung, Jawa Barat tahun 1906. Diktator. Nah, salah satu yang juga paling diingat dari Presiden Soekarno atau yang karib disapa Bung Besar ini adalah Dekret 1959, tepatnya Dekret 5 Juli 1959. Dekret ini kabarnya diumumkan untuk mengatasi kemelut dan negara yang berada di ambang perpecahan. Namun nyatanya dekret justru makin memicu konflik. Salah satu dampak dekret itu diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin. Nah, pada sistem demokrasi terpimpin ini, Bung Karno mempunyai kekuasaan yang luas untuk menjalankan pemerintahan dan pengambilan keputusan negara. Presiden bahkan memiliki kekuasaan hampir di seluruh bidang pemerintahan. Kekuasaan Presiden Soekarno selaku Presiden Indonesia sangat dominan sehingga kehidupan politik tidak tumbuh secara demokratis. Dari sinilah gugatan bermunculan yang menyebut Bung Besar ini sebagai diktator. Tidak hanya itu, Bung Karno juga mulai memenjarakan para lawan politiknya. Di antaranya Sultan Syahrir, Emrum, Anak Agung Gede Agung, Prawoto Mangkusasmito, dan beberapa lainnya. Celakanya, tuduhan untuk penahanan mereka antara lain terlibat percobaan pembunuhan dan membahayakan cita-cita revolusi. Tapi tuduhan itu tidak pernah terbukti. Ingkar janji ke Aceh. Kalian tahu DII-TII kan? Ya, inilah gerakan yang disebut-sebut sebagai separatis yang menginginkan berdirinya Daulah Islamiyah atau negara Islam di Indonesia. Gerakan ini dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Kalau di Aceh, gerakan ini dipimpin oleh Daud Bereh. Nah, pertanyaan yang menarik adalah mengapa Daud Bereh yang semula mendukung Soekarno dan menyerahkan Aceh ke NKRI malah jadi penentang Soekarno? Ya, kita harus tahu kalau dahulu Soekarno pernah menangis terisak di hadapan Daud Bereh saat sang Bung Besar meminta Aceh Darussalam masuk ke dalam NKRI. Di situ Daud Bereh mengiyakan akan bergabung dalam NKRI asal Bung Karno berjanji akan memberikan keistimewaan kepada Aceh Darussalam untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri dengan berlandaskan syariat Islam. Begitulah, tidak bisa dihilangkan dari sejarah memang kalau Aceh Darussalam sejak awal merupakan daerah yang konsisten dengan syariat Islam. Maka Soekarno pun menjanjikan hal itu kepada Daud Bereh dan Aceh Darussalam. Tapi belakangan Soekarno dianggap tidak tepat janji. Maka bergabunglah Daud Bereh dalam gerakan DII-TII. Buaya. Adakah di antara kalian yang pernah dengar bahwa Bung Tomo pernah bertengkar cukup hebat dengan Bung Karno? Kenyataan ini benar. Suatu pagi di tahun 1952, Bung Tomo pergi ke istana untuk menemui sang presiden. Apa kalian tahu apa yang ingin dibicarakan oleh Bung Tomo sehingga ia datang ke istana? Ternyata Bung Tomo datang untuk mengonfirmasi kabar bahwa Bung Karno sedang menjalin hubungan gelap dengan seorang perempuan asal Salatiga. Masalahnya perempuan itu masih bersuami.
Begini kisahnya dilansir dari Tempo. Usai sarapan, Bung Tomo memberanikan diri bertanya ke dalam bahasa Jawa yang artinya, "Mas, ada yang cerita. Katanya Mas ini begitu ya. Dalam artian berencana menikahi Hartini," ucapnya kepada Soekarno. Presiden pertama Indonesia ini tak menjawab pertanyaan dari rekan seperjuangannya itu. Setengah mendesak, Bung Tomo pun mengulangi pertanyaannya. "Apa betul Mas?" kata Bung Tomo. Lagi-lagi Bung Karno membisu. Akhirnya Bung Tomo langsung menyemprot Soekarno. "Mas, jangan begitu. Orang Jawa itu tidak boleh menikahi perempuan yang masih bersuami." Mendengar perkataan Bung Tomo, Soekarno langsung berdiri dan membanting piring. "Kamu itu mengerti apa anak muda?" Tak mau kalah, Bung Tomo pun ikut membanting piring. "Ya sudah, kalau tidak mau dinasihati adik sendiri, itu pantangan Mas." Inilah sarapan terakhir Bung Tomo dan Bung Karno. Hiperinflasi. Jelang akhir masa kepemimpinan Soekarno, kondisi bangsa ini sedang karut-marut. Begitulah kondisi perekonomian negeri ini sedang kacau-kacaunya. Bahkan ya, hiperinflasi sempat terjadi pada era 1963 sampai 1965. Salah satu yang melatar belakangi terjadinya hiperinflasi ini adalah langkah Presiden Soekarno yang mencetak rupiah. Puncak inflasi berada di atas 100% atau year on year pada tahun 1962 sampai 1965 karena pencetakan uang untuk membayar hutang dan mendanai proyek-proyek megah seperti pembangunan Monas. Sialnya, kondisi diperparah oleh pendapatan per kapita Indonesia yang menurun secara signifikan, terutama pada tahun 1962 sampai 1963. Sementara itu, bantuan asing yang sangat dibutuhkan berhenti mengalir setelah Soekarno menolak bantuan dari Amerika Serikat dan mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kalian tahu, inflasi pada saat itu mencapai 600%. Nah, langkah yang ditempuh untuk pengatasan saat itu adalah pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah melakukan pemotongan nilai rupiah atau centering dari Rp1.000 menjadi Rp1. Pembubaran DPR. Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang digelar di Republik ini. Yap, waktu itu pemilu digelar 2 kali, yakni tahap pertama pada tanggal 29 September 1955 diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Sementara tahap kedua adalah pemilu untuk memilih anggota konstituante yang diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Kalian perlu tahu ya, kalau DPR yang terbentuk dari hasil pemilu 1955 ini dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Dibubarkan. Ya, Bung Karno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 setelah sebelumnya Dewan Legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan oleh pemerintah. Aneh kan? Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR gotong royong atau DPR GR dan MPR sementara atau MPRS yang semua anggotanya diangkat oleh Presiden. Jadi sekali lagi ya, DPR yang terpilih dari hasil pemilu 1955 dibubarkan, terus dibentuk DPR baru yang anggotanya diangkat atas pilihan Soekarno. Kok bisa begini ya jalan Bung Karno? Jawa sentris. Kalian sudah tahu kan kalau di masa pemerintahan Presiden Soekarno ada DITII yang disebut sebagai gerakan separatis. Nah, ternyata tidak hanya DITII, gerakan yang seperti itu. Ada juga gerakan PRRI Permesta. Kalau DITII bercita-cita mendirikan negara Islam, kalau PRRI Permesta bercita-cita mendirikan pemerintahan revolusioner yang adil kepada seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Selama Soekarno berkuasa, pembangunan dinilai tidak merata. Yang diperhatikan melulu Jawa dan pemerintahan terlalu sentralistik. Atas ini lahirlah gerakan yang memberontak ke pusat. Gerakan ini disebut-sebut lahir dari keinginan mereka atas pemerintahan pembangunan. Itulah tadi sejumlah catatan buruk tentang Presiden Soekarno. Ya, bagaimana menurut kalian? Tapi kita harus tahu dan tetap menghargai jasa-jasa beliau ya.